Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nanda Dual Fikri dengan NIM 182241033. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswa program studi S1 Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya. Nah, maksud saya membuat daripada video ini, saya ingin mengajak kalian para penonton untuk belajar bersama tentang mata kuliah fisika matematika dengan materi analisis tensor yang merupakan dasar-dasar analisis tensor begitu teman-teman. Nah, selain itu saya bermaksud membuat video ini, saya juga ingin melengkapi tugas dari Bapak Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Matematika yang ketiga di Fakultas Sains dan Teknologi begitu. Nah, mungkin bisa kita tinjau langsung ya untuk soal-soalnya. Ada 3 soal seperti yang telah atau bisa dapat dilihat di layar. Oke, kita lihat untuk soal pertama seperti ini. Eh, Kita harus menentukan bentuk lengkap dari persamaan. Ya, persamaan tersebut Y, G, I, J, A, pangkat I, B, pangkat J. Untuk sistem koordinat 2 dimensi ya teman-teman ya di sini ya. Kita harus meng-highlight 2 dimensi ini. Oke, soal yang kedua, buktikan bahwa simbol Kronecker delta DIJ berfungsi sebagai operator identitas dalam suatu perkalian tensor khususnya. Untuk soal 3, jelaskan perbedaan mendasar antara transformasi komponen vektor, kontravarian, dan kovarian saat terjadi perubahan skala koordinat. Jadi maksud dari soal nomor 3, apabila terjadi suatu perubahan skala koordinat mungkin dari X atau X bar, nah perbedaan mendasarnya antara transformasi komponen tersebut, kovarian atau kontravarian itu bagaimana gitu. Nah, mungkin saya izin menggunakan overleaf juga ya teman-teman, dikarenakan overleaf juga bagi diri saya sendiri, entah itu dari teman-teman bagaimana, tapi ini dari perspektif saya sendiri, overleaf itu enak lah sedikit, lebih simple sedikit. Eh, saya bisa menguasai overleaf itu dikarenakan untuk menulis equation dalam rumus-rumus atau dalam penyelesaiannya itu lebih simple, lebih mudah daripada Microsoft Word yang harus mungkin itu input satu-satu untuk komponen atau variabel atau equation-nya gitu. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Saya juga sudah membuat cover seperti ini dan juga preamble yang akan saya gunakan dalam kode latex overleaf kita kali ini. Oke, langsung saja kita masuki penyelesaian untuk soal yang pertama. Oke, tuliskan bentuk lengkap dari persamaan Y sama dengan GI dikali dengan A pangkat I dikali dengan B pangkat J, teman-teman. Oke, kita beri jarak terlebih dahulu agar sedikit rapi. Kita gunakan kita nanti untuk sistem penyelesaiannya kita akan berupa langkah-langkah ya teman-teman. Yang pastinya untuk langkah pertama nanti mungkin akan saya beri pemahaman awal terlebih dahulu lah tentang soal apa yang akan kita bahas itu. Oke, mungkin ini ke pemahaman awal terlebih dahulu saja. Berarti pemahaman awal. Awal berarti kalau kalian sudah belajar tentang materi ini, bagi yang sudah belajar pasti mengenal tentang konvensi penjumlahan si Einstein, penjumlahan Albert Einstein. Di sini saya tulis Einstein saja ya. Einstein. Nah, bagaimana definisinya? Mari kita bahas dalam kali ini. Kita buat box saja biar rapi nanti. Definisi box. Nah, kita persamaan. Kita masukkan persamaan tadi, ntar kita salin ya teman-teman, biar lebih simple. Nah, itu menggunakan konvensi Einstein, yaitu
kita miringkan dulu jika suatu, nah di sini definisinya teman, simak baik-baik ya. Jika suatu indeks muncul dua kali, satu atas satu bawah, seperti yang ada di persamaan tersebut, satu bawah satu atas, loh. Nah, dalam satu suku yang sama, maka indeks tersebut dijumlahkan atas nilainya atau atas semua nilainya. Jadi di sini kan ada indeks yang muncul dua kali, kayak IJ itu kan muncul dua kali, di atas sama di bawah. Nah itu nanti untuk indeksnya itu dijumlahkan semua nilainya satu-satu gitu. Oke, mari kita bahas ya. Mari kita bahas. Oke, ini sedikit salah. Oh, benar-benar. Yang lainnya, oke, step, oke, sip, gini. Oke, gini. Oke, berarti ini gini. Pada persamaan ini, indeks I dan J masing-masing muncul dua kali, sehingga keduanya dijumlahkan. Oke, di sini mungkin sedikit bisa dapat mudah dipahami lah ya. Oke, kita coba lihat di sini berarti. Oh, ini ada yang tipu teman-temannya, indeks. Aduh ya Allah. Kita sedikit zoom. Oke, persamaan Y merupakan menggunakan konvensi penyusunan Einstein, yaitu jika suatu indeks muncul dua kali, di sini I sama J, satu atas satu bawah, dalam satu suku, maka indeks tersebut dijumlahkan atas semua nilainya. Nah, pada persamaan ini, indeks I dan J itu muncul dua kali, teman-teman, sehingga keduanya dijumlahkan. Mungkin ini sedikit masih simpel lah ya, belum yang terlalu rumit, dikarenakan ini juga masih dasar-dasar analisis tensor gitu. Oke, langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu tentang kita tentukan rentang indeksnya. Indeks gini aja. Oke, nah kita tinjau untuk sistem koordinat dua dimensi. Aku tadi udah bilang kalau kita perlu meng-highlight sistem koordinat dua dimensinya gitu. Oke, kita lanjut di sini, berarti kita input di sini kita memakai I itu koma, berarti ya koma, garis miring, koma lagi J itu sama dengan 1, garis miring 2. Nah, oke. Kita berikan keterangan lagi atau langkah lagi. Nah, langkah 2 sekarang teman-teman, dimana kita harus mengekspansi indeks. Jadi buat yang kurang tahu apa itu ekspansi, jadi bahasa gampangnya ekspansi itu kayak diperpanjang gitu loh teman, kayak apa ya, kayak lebih dijabarkan gitu. Oke, kita lanjut ekspansi indeks, kita ambil yang I terlebih dahulu lah ya, nanti setelah itu baru yang J. Oke, selanjutnya kita penjumlahan atas I dan J secara nggak usah lah, ini aja lah. Oke. Nah, oke, sekarang berarti kita jumlahkan lah ya. Kita jumlahkan tentang indeks I dan J tersebut. Ini gini.
Oke, kita tekan ini Y sama dengan G underscore IJ dikali dengan A pangkat dengan I dengan dikali dengan B pangkat dengan J. Ini berarti kita luruskan terlebih dahulu. Oke. Ini sama dengan sigma dari sigma boy. Oke, ini I berarti ya. Ini berarti I-nya sama dengan 1 karena saya tadi mengambil 1 sama 2. Jadi nanti masing-masing akan kita substitusikan, teman-teman. Ini 2, oke. Ini sigma lagi. Nah, sekarang gantian yang J sama dengan 1, oke. Kita G. Oh, ini jangan lupa 2-nya juga. Ini sekarang G underscore, kita ambil dengan IJ, kita kalikan A pangkatnya, jangan lupa I juga, dikali B pangkatnya, jangan lupa dikali dengan J. Oke, udah cocok belum? GIJ, AI, BJ. Oke, kita sama dengankan lagi, kita garis miring, sum, kita underscore, kita masukkan J sama dengan 1, terus jangan lupa dipangkatkan 2 ya, pangkatkan 2. Oh enggak dipangkatkan, itu tuh batasnya 2. Oke, ini berarti G underscore dari 1J ini, terus ini berarti A kali ini A, ini A, ini A, ini pangkat, ini pangkatnya 1, salah pangkatnya 1. Oke, sekarang B, ini pangkatnya juga, pangkatnya sekarang J. Karena apa? Karena kita substitusikan yang A. Oke, sekarang kita tambahkan di sini ya. Berarti sigma dari J sama dengan 2, dengan 1, ini dikali di batasnya 2. Oke, kita masukkan juga untuk G-nya 2. G underscore, ini strip. Oke, ini 2J berarti ya, gantian karena tadi sudah. Ini A, ini pangkat, sekarang 2, ini B, ini sekarang J. Nah, oke. Untuk B, oke. Sekarang, nah teman-teman, oke, coba kita bongkar. Nah, setelah itu loh teman-teman, kita tinggal penggabungannya jadi 1, bos. 3, mana X? Oh belum, tadi kan ekspansi. Aduh, masih 1 step lagi teman. Masih indeks J ya sekarang. J. Nah, oke, sekarang yang J terlebih dahulu. Mana gini. Berarti kita G. Tadi kan I. Tadi kan berarti sekarang J. 1J di sini dikali A dikali dengan 1 dikali dengan B, ini set Oke, sama dengan G underscore dikali dengan 1 ini A, ini kalikan dengan 1. Oke, B nya juga 1, B nya pangkatnya juga 1, pangkatnya juga 1. Nah, kan udah bener kan? Oke, ini ditambah dengan G underscore, ini 1,2 sekarang, terus berarti A nya pangkatnya 1.
pangkatnya ini 1, ini B-nya pangkatnya ini berarti 2. Coba kita lihat. Oke, benar. Oh iya, ini jangan lupa untuk I sama dengan 1. Oke. Selanjutnya kita masukkan untuk I sama I sama dengan 2. Nah, kita masukkan kembali di sini G underscore 2 ya sekarang ya. 2C di sini A, di sini pangkat 2, di sini B pangkatnya berarti C. Oke, sama dengan berarti benar kan? Oke, nah, ini sebenarnya tinggal diganti aja teman-teman. Ini aja deh. Kita tulis manual saja 21. Oke, sekarang A pangkatnya di sini 2, di sini B-nya berarti pangkatnya J ya. B-nya pangkatnya 1, B-nya pangkatnya 1. Oke, ditambah dengan lupa 1, ditambah dengan D underscore sekarang 22. Oke, A pangkat 2, A pangkat 2, sekarang B pangkatnya 2 juga. Oke, nah ini sebenarnya udah selesai teman-teman, tinggal kita gabungkan jadi satu aja. Masih indeks. Oke. Oke, bener kan ya? Oke, bener. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di langkah 4, penggabungan bentuk lengkap. Sesuai yang diminta soal tadi, bentuk lengkapnya gabungkan semua suku. Kan semua suku teman-teman ya. Oke, berarti di sini kita box, kita gini aja ya teman-teman biar lebih jelas juga. Ini Y sama dengan Y sama dengan ini, tinggal ini ditambah. Oke, jadi teman-teman, ini adalah jawabannya. Nah, oke. Nah, ini untuk penyelesaian nomor 1 seperti ini ya. G11, G12, G21, G22. Oke. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar aja teman-teman. Kita diskusi bareng-bareng nanti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kita copy terlebih dahulu. Oke, kita buat new page aja ya. New page. Nomor 2. Oke, gini. Oke, coba kita recompile dulu. Mana? Oh iya, di new page. Oke. Buktikan bahwa simbol Kronecker delta IJ sebenarnya ini bacanya itu sama aja ya teman-teman, delta. Karena apa? Karena di suatu equation simbol matematika atau fisika atau yang lainnya itu tuh ada yang namanya juga kayak kalau huruf kan ada yang kapital, ada yang huruf kecil. Nah, di simbol-simbol seperti ini juga ada yang simbol kecil dan simbol yang besar. Kalau simbolnya segitiga itu besar, kalau yang ini yang kecil, delta kecil maksudnya. Berfungsi sebagai operator identitas dalam suatu perkalian tensor. Nah, kali ini kita akan memasuki
hal yang sedikit ribet daripada yang awal tadi gitu. Oke, kita langsung saja masuki pemahaman awal khususnya. Kita coba tulis di sini, atau kita berikan ini terlebih dahulu, terus teks. Oke, pemahaman awal seperti biasa. Pemahaman awal kita berarti pemahamannya tentang definisi apa itu Kronecker delta. Nah, gitu. Kita tuliskan Kronecker delta. Kita tuliskan di sini berarti delta kita i berarti ini kosong, ini underscore, ini c. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Delta ini set, ini i, oke, ini gini, ini underscore, ini c. Oke, ini berarti sama dengan kita ambilkan dua contoh ya teman-teman. Jika berarti kalau dua kondisi itu, dimana kondisi yang pertama itu, bentar ya, ini kita tuliskan gini saja. Untuk kondisi yang pertama itu satu, loh, oh iya ini satu, ya Allah, udah satu. Dan yang kondisi yang kedua itu 0. Nah, ini itu berarti kita tuliskan seperti ini terlebih dahulu. Sebentar. Oke, berarti kita tuliskan. Nah, ini definisinya teman-teman. Jika bernilai 1, jika itu i sama dengan c, teman-teman. Nah, apabila bernilai 0, jika ini teks aja deh. Jika i itu tidak sama dengan j, berarti gimana nulisnya? I, kalau nggak salah ini ya, nek ya, nek, oh ya nek, coba nek c. Nah, kita coba dulu deh, nanti kita case. Nah, coba kita compile dulu. Belum ada ya. Nah, oke, udah benar ya. Nah, definisinya itu seperti ini teman-teman. Jika definisi Kronecker delta itu tuh sebenarnya ada dua kondisi di mana bernilai 1 jika i itu sama dengan j, dan bernilai 0 itu jika i itu tidak sama dengan j, teman-teman. Oke, itu kita lanjutkan ya. Bentar, ini lost connection. Oke, amankah? Oke, coba kita lihat OBS ku terlebih dahulu. Oke, siap. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke kita definisikan dalam bentuk matriks deh, biar kalian gampang memahaminya untuk 2 dimensi khususnya. Ini kan untuk ruang deh. Ruang 2 dimensi. Untuk ruang 2 dimensi. Ya benar. Untuk ruang dimensi kita definisikan di sini sebagai matriks 2 kali 2, teman-teman. Oke, berarti delta di sini, delta apa tadi? Delta i ya. Ini underscore c itu berarti sama dengan ini, kita tuliskan matriks di sini, berarti kita pakai matriks gini kah?
matriks ini 1 dan juga 0, garis miring 2, 0 dan juga 1. Garis miring lagi N P matriks. Nah, nggak gampang lah ya dimengerti kalau ini mah. Oke, nice. Oke, kita lanjut coba di sini berarti kita berikan penjelasan yang merupakan identik dengan matriks identitas I. Jadi kalian kalau mengenal matriks identitas yang I itu tuh berarti kalian ya udahlah bisa paham lah apa yang aku jelasin yang kali ini. Namun kita perlu membuktikannya. Jangan lupa perintah soalnya tadi dengan perkalian tensor. Buktikannya secara tensor. Nah ini yang agak ribet sebenarnya. Oke, kita lanjut ke langkah pertama aja lah ya. Langkah pertama dimana kita harus menggunakan tinjau perkalian dengan vektor kontravarian. Nah, tinjau perkalian dengan vektor kontravarian. Bentuk ini identik dengan matriks identitas. Oke, benar. Oke, kita di sini ambil contoh aja lah ya. Ambil contoh aja. Misalnya kita ambil sembarang vektor kontravarian apa ya misalnya di sini ada ya AI lah, AI ya, AI kecil. Oke, di sini atau J, A pangkat dengan J aja deh, A pangkat dengan J, oke, gini mungkin. Oke, lalu kalikan dengan deltanya tadi, delta kurung 2 underscore J. Oke, di sini berarti jangan lupa menggunakan konvensi Einstein. Nah, tadi kan udah aku jelasin tentang konvensi Einstein, teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa lah nantinya paham dikit, walaupun ya semoga kalian paham lah. Banyak juga kalian lebih pintar dari aku juga nggak pintar-pintar banget, teman-teman. Sebenarnya aku masih meraba-raba tentang tensor ini, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana nanti akan kita ketemu dengan turunan parsial dan sebagainya. Kayaknya nomor 3 nanti kita akan menggunakan turunan parsial. Kita coba lihat nanti lah. Oke, selanjutnya kita definisikan terlebih dahulu. Di sini berarti kita masukkan delta yang tadi, delta pangkat I, berarti kita kosongkan ini, kita underscorekan, kita J-kan di sini, berarti strip. Ini A dikalikan dengan J. Ya, oke, kan tinggal dikalikan kan, berarti ini sama dengan sum underscore J delta pangkatnya di sini I, berarti di sini sini underscore, di sini J. Lu ngetik apa sih? Maklum ya teman-teman, ini jam 2 teman-teman, kalau kalian mau lihat nih jam 2:30 man. Oke, J di sini ini berarti A pangkat dengan oke, sebentar. Oh ya, A pangkat C.
Oke, benar. Nah, ini kan kita sebenarnya sudah menjabarkan ya di sini. Nah, kita tinggal ekspansi aja, teman-teman. Kita masukkan langkah baru aja lah ya. Berarti di sini ekspansi penjumlahan. Penjumlahan ini tadi. Oke, coba kita recompile terlebih dahulu agar terlihat. DJ kali dengan AJ, oke benar ya, oke. Loh, kok enggak ini? Oh ya Allah, langkah 2, ekspansi penjumlahan. Oke, kita berikan penjelasan terlebih dahulu karena delta, loh, delta I, kita pangkat I underscore J itu bentar teman-teman ya. Kita masukkan kondisi tadi ya, bro. Ini sama dengan 0 untuk I itu tidak sama dengan J berarti ya. Ini nulisnya tadi ini J. Nah, maka hanya suku dengan J sama dengan I saja yang bertahan. Nah, itu kita ambil, kita tahu lah alurnya tuh, kita tahu lah. Kita jelaskan di sini, kita pakai bikin line, kita bintangkan terlebih dahulu, kita zoom. Cukup panjang banget ya Allah. Oke, berarti di sini J ya, di sini berarti set delta, kita pangkatkan di sini ini underscore, kita ginikan, kita C-kan di sini set, kita A di sini, kita pangkatkan di sini, berarti kita kok nggak terlihat ya? Bentar deh teman. Oh, ini harus diginikan teman. Align. Nah, gini kan bisa terlihat teman. Oke, apa nggak J delta I ya, oke. Bismillah lah ya, bener lah ya. Di sini oke, D sama dengan delta pangkat I terus kosong, kita underscore kan, kita C. J-nya kita masukkan 1. Nah, terus A kita pangkatkan dengan 1 juga. Terus kita tambahkan dengan delta yang tadi kita I-kan di sini. Kita pangkatkan, jangan lupa pangkatkan ke I, berarti kita kosongkan ini, underscore-kan ini, masukkan ini 2. Oke, mantap. Jadi kita masuk dikalikan juga dengan A dikali dengan 2. Oke, nice. Oke, benar. Oke, selanjutnya itu kita belum selesai teman-teman, ini kita jumlahkan dulu. Baik, ini agar lebih ini teman-teman, agar lebih gampang lah nanti nemuin rumusnya. Jadi ini sebenarnya rumusnya tinggal n delta n dikali n gitu aja. Oke, kita ginikan, coba c-dots-nya, coba. Berarti ini ditambah dengan delta berarti di sini dengan I. Ini kosong, ini n. Nah, ini n. Ini juga A pangkat
pangkat N. Nah, sebenarnya kita cuma mencari ininya aja, teman. Ini kita ulangin lagi ya. Loh. C dot ini 1, ini ditambah lagi dengan C dot ditambah dengan C dot ditambah. Loh, ini berarti kan 0. Ini kan 0. Ya, ini 0 dikali H. Ini berarti 1 dikali A1. Oke. 1 dikali C dot saja. C dot saja dikali dengan A1. A1 di sini berarti ditambah dengan ini bla 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 terlebih dahulu, terus ditambah dengan 0 lagi. C dot di sini pangkat A pangkat N. Nah, udah sih. Kita coba recompile. Oke. Ini untuk hasilnya. Berarti delta I strip delta ini J sama I ini A ini koma terlebih dahulu, koma A pangkat di sini berarti C, terus di sini A dengan A pangkat dengan I, A pangkat dengan I. Oke, coba kita lihat. Ini I pangkat AJ, delta IJ A pangkat J AI. Oke, benar. Oke. Nah, selanjutnya kita berikan penjelasan sedikit di sini. Ini itu membuktikan bahwa delta yang tadi, delta I ini kosong, ini underscore, ini J tidak mengubah vektor apapun. Ini itu persis seperti atau sama seperti sifat operator identitas. Oke, sebenarnya ini kita hanya membutuhkan beberapa bukti-bukti aja, teman, untuk ini bahwa delta ini tuh berfungsi sebagai operator identitas dalam suatu perkalian tensor. Mungkin kita ambil 2 lagi atau berapa lagi gitu aja lah ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini mungkin yang agak penting akan saya masukkan. 3, kita langkah ketiga berarti ya. Langkah ketiga. Nah, di sini berarti saya mengambil pembuktian untuk tensor yang berorde lebih tinggi. Tensor orde lebih tinggi. Tadi kan orde 1. Nah, aku ingin ambil lah contohnya di orde 2. Kita ambil sembarang lagi barang tensor orde 2
Misalnya apa ya? Yang gampang dilihat T mungkin ya. T kita pangkatkan dengan IJK, berarti kita JK gitu, oke. Jangan lupa kurungnya. Oke, nice. Berarti kita definisikan di sini di sini delta i terus ini kosong underscore ini c itu strip t. Nah itu oke. Kita pangkatkan dengan ck, nanti ini sama dengan kita jumlahkan. Kita memakai sigma di sini, sigma c. Untuk batasnya itu tidak ada, terus delta i, terus ini kosong, ini underscore, ini j, ini miring kini ini t, pangkatkan lagi ck. Oke, benar. Nah, selanjutnya kita dengan alasan yang sama, hanya suku C saja. C itu berarti tadi kan sama dengan I yang tidak nol. Nah, kita definisikan di sini delta kembali delta i ini kosong, ini underscore, ini c, ini set. Nice. Kita pangkatkan dengan jk di sini sama dengan t kalikan dengan jk. Oke, nanti kan ini tinggal di ini teman-teman sebenarnya. Oh salah, ini i. Ini kan sebenarnya tinggal dicoret-coret ya. Kalian paham kan di sini? J-nya dicoret, udah deh. Oke, sama dengan lah ya itu. Nah, kita berikan keterangan di sini indeks J diganti menjadi I. Ini disebut dengan sifat text it, kita text block aja, text bf disebut dengan sifat substitusi indeks dari Kronecker delta. Oke. Nah, mungkin itulah ya. Untuk coba kita recompile dulu 3 atau 1 lagi ya. Oke, mungkin kita tambahkan 1 lagi tentang hubungan dengan tensor metrik lah ya. Text bf langkah berapa berarti? Langkah 4 ya. 4 hubungan dengan tensor metrik, bukan ini ya teman, bukan matriks tapi metrik. Sebenarnya kalian harusnya udah tahu sih metrik itu gimana. Oke, kita definisikan terlebih dahulu Kronecker
necker delta juga memenuhi hubungan dengan tensor metrik yang ini loh teman, G underscore dengan IJ. Nah, gitu. Kita ini kan kita definisikan lagi secara equation. Di sini berarti G underscore kita masukkan di sini berarti IK set IK berarti ini G lagi, ini pangkatkan lagi, ini KJ. Oke, ini sama dengan delta J, ini tutup udah, ini nyala, ini underscore, ini I, ini I. Nah, GIK, GKC ini semuanya tinggal coret-coret lagi. Oke, udah benar. Kita berikan penjelasan lagi, ini analog atau ini sesuai deh, sesuai dengan matriks ini teman. Kalian pasti tahu ini M dikali C dot M inverse minus 1. Nah, sama dengan matriks identitas I. Nice. Ada matriks biasa. Nah, jadi sebenarnya di sini udah bisa kita ambil ke kesimpulan lah ya, dimana tadi kan di awal kita udah mengidentifikasi untuk pada vektornya kan, dimana untuk vektornya itu tidak berubah sama sekali. Gimana ya tadi ya? Nah, ini nih, tidak mengubah vektor apapun. Nah, lanjutnya yang kedua itu tuh substitusi indeksnya tadi teman-teman. Nah, dimana mengganti indeks J diganti menjadi dengan indeks I. Nah, dan yang terakhir itu tentang hubungan dengan tensor metrik tadi, dimana ini itu sesuai dengan atau selaras atau analog dengan M dikali M inverse sama dengan matriks identitas pada matriks biasa. Nah, bisa disimpulkan di sini berarti kita tulis di sini lah ya. Kita tulis di sini saja. Oh, tidak usah lah ya. Kita tuliskan saja. Kita tuliskanlah di sini. Oke, berarti terbukti kita ini kan kita bold, kita teks BF di sini terbukti ya bahwa set delta IJ delta I ini kosong, ini underscore, ini C di sini berperilaku sebagai operator identitas dalam perkalian tensor karena ia mengembalikan tensor yang sama tanpa mengubah suatu nilai komponennya. Nah, oke, nice. Begitu ya teman-teman untuk penyelesaian soal nomor 2. Terbukti bahwa berperilaku sebagai operator karena ia menggunakan tensor ya sama. Oke, ada sedikit anomali di sini komponennya.
Oke, kurang satu soal lagi. Sebentar, saya izin melihat OBS saya terlebih dahulu. Oke, masih aman, masih 50 menit. Oke. Kita masuk ke soal yang ketiga. Kita new page terlebih dahulu. Kita salin terlebih dahulu untuk soalnya. Oke. Compile terlebih dahulu, jangan lupa teman-teman. Oke, mungkin sedikit agak panjang ya ini nanti untuk soal nomor 3, tapi seharusnya sih buat jika kita udah nemuin yang kontravarian untuk penyelesaian untuk penyelesaian kovarian nanti sebenarnya tinggal dibalik aja karena berlawanan antara kontra dan kovarian tersebut. Ini nanti kita lihat lah penyelesaiannya bagaimana. Oke, jelaskan perbedaan mendasar antara transformasi kovarian dan kontravarian saat terjadi perubahan skala koordinat. Oke, oh turunan parsial ya. Seru. Oke, mari kita mulai lagi tentang kita ginikan lebih dahulu, kita skip lebih dahulu, kita ginikan lagi, kita pemahaman tentang apa itu dua jenis komponen vektor. Nah, kita dalam analisis tensor, sebuah vektor dapat dinyatakan dalam dua cara yang berbeda bergantung dengan bagaimana komponennya bertransformasi saat melakukan atau saat perpindahan saat berubahnya koordinat. Kita definisikan lagi. Dalam analisis bahwa vektor dapat dinyatakan dalam dua cara yang berbeda bergantung dengan bagaimana konsepnya berubah dan berubah koordinat. Oke, mungkin akan aku jelasin perbedaannya teman-teman kalau kontravarian dan kovarian itu bagaimana dalam bentuk tabel lagi aja. Ini bigain di sini saya enterkan terlebih dahulu. Setelah itu kita bigain tabular. Jangan lupa untuk ininya gini. Dan tabular terus jangan lupa ininya juga. Terus kita input teks BF nya berarti kita masukkan jenisnya, terus kita ginikan lagi. Di sini notasi atau persamaan. Notasi deh, dikarenakan kalau persamaan kan harus ada sama dengannya. Kalau notasi kan cuma kayak pelabelan atau ya. Kalau kontravarian itu AI di pangkat I, terus kovarian itu A di bawah, AJ di bawah gitu teman. Indeks atas sama indeks bawah, berarti ini notasi. Terus ini posisi indeks ya. Teks BF posisi indeks. Oke. Si indeks jangan lupa diginiin. Oke, selanjutnya kita akan ke mid. Terlebih dahulu kita langsung ini berarti gini A. Kalau kontravarian itu notasinya seperti ini teman, A pangkat I. Jadi bedanya itu hanya di situ teman. Indeks atas. Varian itu telah ya agak rapi di sini. Varian itu
Jadi ininya di bawah, berarti indeksnya itu indeks bawah, indeks bawah. Oke, coba kita recompile temannya. Ini kurang, bottom rule-nya belum. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa, bos? Indeks bawah terus diginikan kah masa? Oh iya, harus dikasih miring. Nah, ini ya untuk perbedaan dua jenis komponennya secara dasar, secara general, secara awam. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah pertama deh. Atau sebenarnya ini jangan langkah, atau langkah aja lah, nggak apa-apa. Pertama di sini langkah, berarti langkah satu di mana sebenarnya tentang definisi sih. Kita nggak apa-apa lah ya. Definisi transformasi koordinat. Definisi transformasi koordinat. Oke, kita ambil salah satu kondisi, misalnya nih kita melakukan perubahan dari sistem koordinat yang lama, misal di sini berarti x. Nah, kita ambil koordinat lamanya itu xi dan koordinat barunya itu x bar. Nah, aku tadi di awal sempat nyinggung kan, berarti kalau nggak salah ya. Ini berarti di sini ke sistem koordinat yang baru, yaitu kita berarti gini, bar ini x kan, x ini pangkatnya ini i. Oke, faktor transformasinya parsialnya adalah, oke, sebenarnya kita koreksi terlebih dahulu yang tipe-tipe. Kita coba recompile. Misalnya kita melakukan perubahan dari sistem koordinat yang lama ke sistem koordinat baru, x bar kan ini. Oke, x bar. Teman saya, aku lihat OBS terlebih dahulu. Oke, masih aman OBSku. Oke, masih aman. Sudah 58 menit, teman-teman. Nah, ini berarti kita substitusi. Oke, kita main ke turunan parsial berarti ya. Oke. Sedikit panjang ini. Parsial dari turunan parsial ini x berarti ini pangkat dengan i. Ini berarti kita turunkan parsial terhadap x biasa, ini. Oke, udah. Oke, kita berarti oke, kita pakai panah aja. Kita pakai panah agar lebih profesional. Jadi teks biasa dari teks kan ya. Buat teks dari, kita ginikan dari lama ke baru. Ini terus gini buat. Oke, jadi kita parsial lagi
parsial dari X pangkat I pangkat C kan ya. Coba deh kita J di sini. Ini berarti enggak. Ini betul parsial lagi. Enggak, bentar, aku agak bingung ya. Bentar kita tulis sampai selesai dulu ya. Bar X kita dapatkan dengan I. Oke, sini miring teks biasa dari baru ke lama. Coba deh kita lihat deh. Oh iya benar. Oh iya benar. Berarti ini C teman-teman. Loh, ini yang C saya bilang. Ini I. Kita recompile ya. Nah, Oke. Nah, udahlah ya untuk definisinya. Sekarang kita masuk ke langkah yang benar-benar langkah ini untuk mencari jawabannya. Nah, langkah pertama, sekarang langkah kedua di mana tentang hukum transformasi kontravarian terlebih dahulu ya. Transformasi kontravarian. Nah, di sini komponen kontravarian samakan dengan I ya di sini bertransformasi mengikuti aturan bar sini A. Oke, A di sini pangkatnya I, jangan lupa bar di sini berarti ini sama dengan partial bar dari X ini pangkatnya jangan lupa I. Oke, kita turunkan parsial terhadap X biasa. Oke, di sini set ini A ikan dengan A pangkat dengan C. Oke, mantap. Bener kan ya? Oke. Nah, di sini langsung saja kita kasihkan contoh. Oke, di sini text it. Contoh deh, contoh perubahan skala. Misalkan perubahan skala. Misalkan koordinat baru diperbesar. Sekarang koordinat diperbesar dengan faktor lambda lah ya, faktor lambda itu jadi sama dengan. Oke, kita lihat di sini. Coba kita recompile terlebih dahulu. Aduh ya Allah. Oke, kita definisikan sebagai. Aduh, kok nggak bisa?
Oke, di sini kita barkan di sini, bar dari x-nya tadi pangkatnya jangan lupa ya teman-teman. X-nya lambda set x salah, x kecil aja. Oke, ini kan i. Oke, di sini kuat right arrow, create lagi. Nah, kita panahkan gitu bos. Kita parsial lagi, kita parsialkan ini bar dari ini x-nya tadi, x-nya ini i-nya, ini pangkatnya, ini i. Jangan lupa kita turunkan parsial terhadap x yang biasa. Oke, nah sama dengan ini tuh lambda. Oh, ini kok x besar sih? Nah, ini turunan kan? Ini berarti berarti kita bisa. Oh, ini turunannya terhadap c bos. Namanya terhadap c, ini i parsial. Oke. Benda ini juga i. Oke, yang atas benar. Sehingga coba kita recompile dulu agar terlihat. Oke, x lambda dengan xi x bar. Oke. Sehingga di sini ya Allah, bar di sini kita tuliskan di sini barnya ini kita pangkatkan juga dengan i, jangan lupa sama dengan si lambda. Nah, ini dia bos, lambda a pangkat i. Nah teman-teman di sini bisa dilihat kan ya. Jadi untuk kontravarian kan mengikuti aturan ini tadi, a bar ini. Nah terus kan sama dengan kan turunan parsial x bar i terhadap xi gitu kan, dikalikan dengan aj. Nah sedangkan lambda sendiri kan di sini kan turunan parsial x bar i ini diturunkan terhadap xj. Jadi kan a bar i ini sama dengan masukkan lambdanya diganti dengan lambda dikali dengan aj harusnya di bos. Bentar. Aj kan? Aj dong. Berarti aturan. Oke. Sebentar, untuk aturannya benar nggak ya? Benar kok. Berarti ini aj bos. Aj, nice. Oke. Tinggal substitusi, tinggal ganti teman-teman. Nah di sini, nah kesimpulannya komponen kontravarian teks f kita polkan di sini. Intinya apa King? Ikut membesar. Nah, ikut membesar dengan faktor lambda saat koordinat itu diperbesar. Oke, nice.
Nah, selanjutnya untuk hukum langkah ketiga berarti. Tiga. Hukum kovarian. Sebenarnya ini tinggal kalau secara konsep ya, tinggal berkebalikan saja. Kalau kontra kan ya udah berarti kan kalau kontra tadi kan ikut membesar dengan faktor ininya. Jadi untuk kovarian ini itu mengecil dengan faktor lambda saat koordinatnya diperkecil gitu. Coba kita tuliskan secara singkat saja lah ya. Komponen kovarian ini berarti A-nya di sini kalau kovarian kan ini A bar, ini dikali dengan I. Karena I-nya ini kan ya. Bertransformasi mengikuti aturan yang berlawanan dengan kontravarian. Dalam hal ini sehingga dalam hal ini oke, kita definisikan untuk hasil akhirnya aja lah ya. Harusnya ini kalau secara konsep itu hasilnya 1/1 per lambda karena ikut mengecil kan. Sehingga di sini bar A-nya tadi terus kita inikan dengan I, terus di sini berarti di sini 1/per lambda, berarti nulisnya lambda di sini. Oke, nah kayak gini teman. Ini jangan lupa A-nya lambarnya kali I. Oke, I. Oke, nice. Nah, sebenarnya di sini udah bisa kelihatan teman-teman perbedaannya saat koordinat itu tuh diubahkan gitu. Kita tuliskan kesimpulannya di sini. Komponen kovarian itu kita bold, jangan lupa mengecil dengan faktor lambda saat koordinat diperbesar. Nah, oke, sebenarnya cuma gitu teman-teman. Jadi cara compile dulu. Jadi untuk yang nomor 3 ini kita sebenarnya hanya perlu ya hukum kovarian, hukum transformasi. Nah, untuk nomor 3 ini sebenarnya kita sebenarnya cukup mencari transformasi kontravariannya atau kontravariannya aja ya. Dikarenakan apa? Ya secara cocok logi ini kan kontra dan ko itu pasti saling berlawanan lah. Pro dan kontra itu saling berlawanan. Nah, maka dari itu, untuk kesimpulannya, untuk yang kontravarian itu tuh ikut membesar dengan faktor lambda saat koordinat itu diperbesar. Oh ya, ini saat koordinat diperbesar semuanya ya teman-teman ya, saya lupa. Tapi yang ini tuh, yang kovarian ini itu mengecil saat koordinat diperbesar dengan kan ada faktor 1/per lambda ini. Oke, mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan untuk penyelesaian
soal-soal dari Bapak Sugi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika kalian ingin berdiskusi atau ingin ada yang ditanyakan tentang pembahasan yang telah saya bahas ini tadi. Jika ada saran juga, silahkan saya persilahkan. Jangan sungkan untuk saling berbagi ilmu dan juga saling bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mohon maaf sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya apabila saya ada salah perkataan, salah perbuatan, atau salah tutur kata yang keluar dari mulut saya dan tidak berkenan di hati para penonton sekalian. Oke, mungkin segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.